tes 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 tes, cek cek. Oke. Eh, kita lanjut lagi. Tadi ada gangguan, mic-nya tidak terdeteksi ya. Tahap selanjutnya adalah kita membuat masuk ke dalam network analysis ya, atau masuk ya network analysis. Di sini kita membangun terlebih dahulu datasetnya yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari network analysis. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan membuat database-nya. Kita membuat database, kemudian kita melakukan import multiple file, yaitu mengimpor file-file jalan. Di sini kita sediakan adalah jalan arteri hingga jalan tol ya, arteri, kolektor, line, lokal, setapak, tol. Kemudian dari situ kita membangun, ini udah membuat topologi dengan membuat apa namanya, new topologi atau feature topologi. Oke, kita masuk ke ini, kita keluarkan dulu ya, keluarkan dulu. Oke, saya simpan dulu aja, simpan pertemuan 11. Tutorial. Kita masuk ke ARC Catalog. ARC Catalog. Siapkan folder yang akan kita gunakan ya. Di sini saya gunakan di pertemuan 11. Di sini klik kanan membuat database, new file geodatabase. Sini F2 atau klik kanan, sama saja, klik kanan sini. Misalkan di sini adalah nilai. Oke, aksesibilitas, kita samakan visibilitas pasar. Oke, dari sini kemudian kita ini ya, ini masih data kosong. Nah, baru di sini kita masukkan impor, ada berapa ya, single, multiple, tabel, ada feature class, berarti multiple feature class. Di sini kita import, datanya ada di pertemuan 11. Ini ya, data masuk ke jalan. Nah, semuanya ini masuk ke sini ya. Ya, benar ya. Transportasi. Oh, sebentar. Ada satu step yang salah. Sebelumnya di sini kita buat seperti ini ya. Kita membuat fitur untuk transportasi. Klik kanan dulu. Ini fitur dataset. Nah, kita buat di sini transportasi. Transportasi pasar. Baik. Ini kita sesuaikan. Ini udah selesai ya, Bogor ya. Oke, next saja. Ini vertikal. Ini terkait dengan toleransinya, finish. Nah, baru di sini kita masukkan data import untuk data jalannya. Multiple
misalnya di sini semuanya oke. Oke. Kemudian setelah sudah dia masuk ke database transportasi ini, kita membuat topologi ya. Berarti new topologi. Nah, ini sudah kelar dengan ditandai ini. Itu class to database multiple. Kalau kita buka di sini, dia akan muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 feature data untuk jalan. Kemudian di sini kita akan membangun topologi. Klik kanan, new topologi. Nah, ya. Dasar topologi, next saja. Nah, di sini kita select semuanya. Sudah di sini ya. Kita banyak. Kita select semuanya. Kemudian kita masuk urutkan datanya sesuai dengan kelas jalannya. Select semuanya, next. Ini ada 6. 1 itu berarti jalan tol. Jalan tol 1, arteri itu nomor 2, konektor itu nomor 3. Kemudian jalan lokal itu nomor 4. Kemudian jalan setapak itu nomor 5 ya, sesuai nomor ini ya. Oh, ini jalan lain nomor 5. Oke. Jalan lain nomor 5. Jalan setapak baru nomor 6. Okay, next. Kemudian terkait rule-nya, nanti kita ikutin yang di sini. Di sini ada beberapa rule ya. Mulai must not overlap, berarti tidak boleh overlap antara satu jalan dengan jalan yang lain, tidak boleh overlap. Atau saling bahasanya apa ya? Saling menimbun ya, atau menutup gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Must not overlap untuk semua jalan. Rule di sini must not overlap, mulai dari jalan arteri, masukkan semuanya, konektor, oke. Kemudian masuk ke jalan lain, oke. Lokal, jalan setapak, kemudian jalan tol, oke. Kemudian kita tambahkan intro lagi, di sini berupa must not have pseudonodes. Kita cek di sini. Di sini must not intersect dulu ya. Must not intersect dulu. Nah, pada intinya adalah ini sebenarnya. Ini. Intinya itu di sini. Must not overlap, must not intersect antara jalan tol dengan jalan lokal, setapak dan lain. Lokal, setapak dan lain ini tidak boleh bersinggungan. Must not intersect. Ya, betul ya. Must not intersect or touch interior. Bukan ini. Ini. Must not intersect or touch interior with jalan lokal. Ini ya. Jalan lokal, lain, dan setapak. Lokal, lain, dan setapak. Oke, kita cek lagi di sini. Lokal, setapak, dan lain. Kemudian must not have pseudonodes. Jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor semua berarti. 6-6-nya masuk ke must not have pseudonodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ini masuk ke, nah ini ya. Ini jalan tol, kemudian jalan arteri, kemudian jalan kolektor,
kemudian jalan lain, kemudian jalan lokal, kemudian jalan setapak. Oke, setelah itu next saja. Nah ini ya, next saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah summary dari setting yang telah kita lakukan tadi. Kalau sudah finish, dia akan memproses ya kriptologinya. Nah, kemudian dia akan secara otomatis meminta kita untuk memvalidasi yes saja, karena nanti tahap selanjutnya adalah proses validasi. Jadi di sini kita ada proses validasi. Ini ya, validate. Kalau tadi sudah divalidasi, maka kita skip, atau kalau enggak kita cek di sini validate ya. Kita lagi has already been validated. Ini udah oke. Kemudian masuk lagi ke kita buat network dataset. Network dataset dengan judul transportasi underscore ND ya. Mana data, kita buat lagi, klik kanan, new network dataset, transportasi pasar ND. Oke. Di sini kita select all, sama prosesnya. Kemudian do you want to model turn in this network? Yes. Select all, next, yes, next. Ini connectivity kita lanjut aja dulu. Masuk, kemudian kita cek semuanya. Masuk dulu, kita udah cek semuanya, oke. Kita next. Masuk di sini how would you like to model the evaluation of your network features? Dan di sini adalah none. Selebihnya kita next saja. Ini next, ini no, ini none ya. Next, ini next juga, ini next juga. Jadi kita membuat di sini yang kita bahas adalah pembuatan dataset secara sederhana dulu ya. Driving direction, ini no dulu ya, karena untuk membuat hingga sampai ke driving direction, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita perlu data yang cukup lengkap. Nah, dari sini kemudian next saja. Next. Nah, seperti ini. Apa namanya? Summary-nya, dan finish. Dia akan membuat. Kemudian di sini sama prosesnya. Kita juga apa namanya? Membangun, langsung bangun ya. Boleh to upload now, yes. Nanti akan muncul file network dataset-nya. Di sini it's some error, oke. Nah, karena ini ada beberapa data yang memang kurang gitu ya, saya kira. Geometri ini kan yang saya maksudkan tadi adalah data ini kurang, sehingga apa namanya, dia error. Namun tidak masalah, ini masih bisa digunakan, namun untuk hal-hal yang sederhana dulu. Oke, setelah itu ini sebenarnya sudah bisa dilakukan ya, sudah bisa kita gunakan. Kita masuk ke ArcMap ya, ArcGIS, ArcMap, dan kita masuk ke apa namanya, mulai dari network analisisnya, yaitu masuk ke services area. Ini adding network dengan menarik transportasi ND tadi. Nah, seperti ini, baru kita masuk ke service areanya. Ini template, banyak. Kemudian ini katalog.
manager semester tengah. Ini dia transfer dengan ajar. Nah ini yang kita tarik ke sini, nanti otomatis akan masuk 2 layer. Nah, all picture yes. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini kita hilangkan dulu biar kelihatan bagus ya. Udah pusing. Nah, dari sini kita sudah bisa melakukan network analysis. Nah, di sini sudah ada ya network analisisnya, mulai dari new route, service area, close facility, OD cost matrix, hingga ke location allocation. Kalau belum ada, kalian bisa klik kanan di sini, masuk ke network analysis. Nah, kalau tidak bisa, ada yang misalkan kalau tidak bisa, maka perlu kalian masuk ke extension ya, customize extension. Nah, network analisisnya ini dicentang. Baru nanti akan bisa digunakan. Kalau extensionnya ini tidak dicentang, nanti tidak akan bisa digunakan. Oke, kemudian satu lagi adalah data fasilitasnya. Di sini yang kita gunakan adalah pasar tradisional. Tarik ke sini. Di sini oke aja. Nah, ini akan muncul ya. Saya besarkan biar terlihat lebih jelas. Warnanya saya rubah misalkan yellow. Oke. Nah, di sini kita masuk ke network analysis untuk service area ya, ini service area. Nah, data kita udah siapkan. Ya, ini udah langsung ke sini aja nih. Oke, nggak apa. Kemudian jangan lupa masukkan data administrasinya. Ini biar terlihat di sini ya. Oke, nah ya terlihat seperti ini. Kemudian dari sini kita masuk langsung ke network analysis new service area. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik di sini network analyze window. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Di sini kita klik kanan atau klik dulu dan klik kanan load location. Ini adalah fasilitasnya, kita load dulu, yaitu di sini adalah pasar. Selebihnya adalah default. Kemudian oke. Nah, dari sini kita sudah bisa lakukan solve ya. Sebelumnya ini dulu, setting dulu. Service area properties ya. Nah, di sini kita masuk ke polygon generation. Kita pilih yang merge by brick value. Kemudian masuk ke analysis setting. Di sini adalah meter. Berarti karena kita hitungnya kilo, berarti ada 1000 ya. 1 kilo berarti ada 1000 meter. Sini oke dulu aja, apply, oke. Nah, kita show di sini, klik show. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah untuk data jaraknya ini sudah sesuai dengan data jarak lapangan atau data jarak jalan. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Sebelum tadi adalah menggunakan data, kita buka dulu di sini ya. Menggunakan data jarak langsung ya. Di sini kita bedakan. Muncul ya. Oh ya, masih load ya. Oke, sambil nunggu. Jadi ini adalah datanya adalah data jarak sebenarnya, berarti menggunakan jarak menggunakan jalan.
Kemudian di sini biar terlihat apa namanya, ada semacam service area atau level atau tingkatan service areanya. Di sini perlu kita rubah ya, di apa, service area propertiesnya kita tambahkan di sini spasi saja 2000 atau 2 kilo, spasi 3 kilo, spasi 4 kilo, hingga spasi 5 kilo. Apply, oke. Nah, kemudian kita sort lagi, sort ya. Nah, seperti ini hasilnya, biar lebih terlihat. Di sini kita klik kanan di polygon property, simbologi, masuk ke sini ya. Ini kita rubah, misalkan ke sini, ini apply. Nah, terlihat nggak ya? Terlihat lah ya. Oke, kalau enggak kita pakai warna lain. Misalkan warna ini ya. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa bedakan ya. Ini dengan yang tadi ya, XY. Activate. Nah, ini kan data langsung atau jarak langsung dari kelurahan A ke fasilitas. Nah, sedangkan ini adalah jarak real ya. Dia menggunakan jalan atau ruas jalan seperti ini. Nah, jadi semakin merah, dia akan semakin jauh dari lokasi fasilitas, dalam hal ini adalah fasilitas kesehatan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau untuk yang hijau-hijau, warna hijau ya, hijau-hijau seperti ini, hijau agak tua, berarti dia dekat dengan fasilitas kesehatan. Hijau muda, agak muda, berarti dia agak jauh dari fasilitas kesehatan, tapi masih masuk ke radius fasilitas kesehatan, radius 2 kilo ya. Dan yang kuning radius 3 kilo, radius 3 kilo. Oh nih, ini 1, ini 2, 3. Oh bener ya, ini 3 kilo ya kuning ya. Kuning 3 kilo, yang orange itu 4 kilo, dan yang merah adalah 5 kilo. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat daerah-daerah atau wilayah di Bogor yang tidak tercover area pelayanan rumah sakit adalah di sekitar 1, 2, 3. Nah, di sini pun ini adalah batas antara pelayanan rumah sakit di sini sama di sini. Nah, ini saya kira jauh ya, 5 kiloan. Nah, di sini 4 kilo, yang di sini 5 kilo. Nah, setelah sudah, ini adalah hasil dari service area ya. Service area untuk sebuah fasilitas. Nah, setelah ini baru kita lakukan apa namanya, klip ya, untuk merapikan saja sebenarnya. Ini location, ini udah tadi, ini juga sudah. Nah, di sini kita klip semua jalan dengan service area polygon ya. Service area polygon. Ini klip. Oh, klip di sini ada. Processing klip.
Input feature-nya adalah jalan arteri. Kemudian grid feature-nya adalah surface area polygon. Nah, ini ya. Di sini arteri grid arteri. Oh, sudah ada namanya. Arteri 1, misalkan save. Kita ulangi lagi secara semuanya ya. Tadi arteri sudah, sekarang kolektor. Masuk ke polygon ini. Ini adalah grid kolektor 1. Oke. Kita klik lagi jalan lain. Sama polygon. Klik jalan lain 1. Oke. Kemudian klik lagi jalan lain, jalan lokal. Kemudian polygon. Di sini klik lokal 1. Oke. Kemudian kita klik lagi jalan arteri udah, lokal sudah, setapak. Ini surface area polygon. Ini grid setapak 1. Oke. Dan yang terakhir adalah grid untuk jalan tol. Masuk polygon adalah grid tol 1. Save. Oke. Dan kita merge ya, merge mulai dari semuanya klip ini, setapak, kemudian lokal, jalan lain, setapak lokal, jalan lain, kemudian kolektor sama arteri. Adalah merge pasar, jalan pasar. Save. Oke. Oh, jalan tolnya belum ada ini ya. Gagal tol. Coba besarkan. Potong sebenarnya. Setelah ini kurang lebih seperti itu ya. Nanti silahkan diulangi lagi aja. Jadi yang dipakai adalah ini sama service areanya. Nah, ini ya. Sama organisasi Bogornya. Kurang lebih seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa lakukan rekomendasi untuk melakukan pembangunan melakukan pembangunan apa namanya,
fasilitas kesehatan yang baru di daerah sekitar sini, 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 dan sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita tambahkan oke, saya kira cukup untuk tutorial hari ini. Ini sampai selesai Pak sudah ya. Memasukkan apa namanya data apa namanya data rekomendasi daerah sini 1, 2, 3, 4 atau mungkin di sini 5. Tapi di sini udah merah-merah. Atau tergantung pada beberapa fasilitas kesehatan itu akan dibangun. Oke, sekian dulu dari saya untuk tutorial pertemuan ke-11. Next kita akan bertemu untuk tutorial pertemuan yang ke-12. Oke, selamat sore.